Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari apa-apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan suatu percobaan tentang faktor luar atau faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana? Sudah siap? Ayo kita mulai. Untuk memudahkan kalian memahami pembelajaran ini, kerjakanlah tugas kelompok berikut. Yang pertama, buatlah suatu perencanaan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, pilihlah satu faktor luar atau faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, faktor luar yang dipilih tidak boleh sama antar kelompok dalam satu kelas. Yang keempat, amatilah pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau selama 14 hari. Agar kalian dapat mengerjakan tugas kelompok tersebut, maka kalian harus menentukan judul percobaan terlebih dahulu. Format judul percobaan yang ditugaskan adalah pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Vigna radiata ini adalah nama ilmiah dari kacang hijau. Nah, dalam hal ini, faktor eksternal merupakan variabel bebas. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata merupakan variabel terikat. Agar kalian dapat menentukan faktor eksternal apa yang akan kalian pilih untuk percobaan kalian, ingatlah kembali bahwa faktor-faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri dari cahaya, air, suhu, pH, kelembaban, nutrien, dan oksigen. Nah, agar percobaan yang kalian lakukan tidak sama dengan teman sekelas, maka kalian harus bisa berinovasi dalam mempersempit ruang lingkup faktor luar yang kalian pilih. Misalnya, jika faktor luar yang kalian pilih adalah cahaya, maka variabel bebasnya dapat kalian persempit menjadi sumber cahaya. Variasi dari sumber cahaya tersebut misalnya terdiri dari cahaya matahari, cahaya lampu, dan tanpa cahaya. Dengan demikian, judul percobaan yang akan kalian lakukan adalah pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Contoh lainnya masih tentang faktor luar cahaya, misalnya adalah lama pencahayaan sebagai variabel bebasnya, yang variasinya dapat terdiri dari cahaya lampu 24 jam, cahaya lampu 12 jam, dan tanpa cahaya. Jika kalian akan melakukan percobaan seperti ini, maka judul percobaan yang akan kalian lakukan adalah pengaruh lama pencahayaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Dalam membuat laporan percobaan, kita telah mengetahui bahwa laporan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Dalam pembelajaran kali ini, saya hanya akan membahas dan memberikan contoh tentang 6 komponen saja, yaitu judul percobaan, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, cara kerja, dan kesimpulan. Jika judul percobaannya adalah pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata, maka rumusan masalahnya adalah apakah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Ingat ya, rumusan masalah harus berupa kalimat tanya. Dan dapat kalian pahami bahwa judul percobaan menggambarkan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Selanjutnya, jika rumusan masalahnya demikian, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Dapat kalian lihat bahwa tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya. Dan selanjutnya, jika rumusan masalahnya seperti ini, maka hipotesisnya adalah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Ingat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang akan kita cari jawabannya. Selanjutnya, hipotesis harus diuji melalui eksperimen. Dalam melakukan eksperimen, kita harus menentukan alat, bahan, dan cara kerja.
Agar pembelajaran ini lebih ringkas, kita langsung membahas cara kerjanya saja ya. Karena dari cara kerja akan diketahui alat dan bahan apa yang harus disiapkan. Jika percobaan yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata, maka yang harus kalian siapkan terlebih dahulu adalah wadah tempat menanam kacang hijau, yaitu gelas plastik dengan ukuran yang cukup besar. Karena variasi sumber cahaya ada 3, maka siapkanlah 3 gelas yang kemudian diberi label A, label B, dan label C. Selanjutnya, dalam suatu percobaan, hasil percobaan akan semakin akurat jika sampel percobaan semakin banyak. Dalam tugas ini, setidaknya tiap-tiap variasi digandakan menjadi 3 sampel. Dengan demikian, ada 3 gelas untuk perlakuan A, 3 gelas untuk perlakuan B, dan 3 gelas untuk perlakuan C. Semua gelas A selanjutnya diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari, semua gelas B diletakkan di tempat yang terkena cahaya lampu, dan semua gelas C diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya sama sekali atau dapat ditutup dengan menggunakan kardus atau box yang dapat menghalangi masuknya cahaya. Nah, jangan lupa bahwa dalam melakukan percobaan atau penelitian, selain variabel bebas dan variabel terikat, ada lagi variabel kontrol, yaitu variabel yang harus dibuat sama. Dalam percobaan seperti ini, yang harus dibuat sama adalah faktor-faktor lainnya selain sumber cahaya. Misalnya, lama pencahayaan harus dibuat sama. Jika dalam sehari, cahaya matahari bersinar selama 12 jam, maka cahaya lampu yang diberikan lamanya juga harus 12 jam. Variabel kontrol yang selanjutnya adalah jumlah air. Jumlah air yang diberikan pada tiap-tiap gelas sebagai air penyiraman jumlahnya harus sama. Selanjutnya adalah banyaknya tanah. Banyaknya tanah yang dimasukkan ke dalam tiap-tiap gelas jumlahnya harus sama. Selanjutnya, bibit kacang hijau yang digunakan harus seragam. Ukuran dan warna gelas yang digunakan juga harus seragam. Dan waktu penanaman bibit kacang hijau juga harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Inilah di antara variabel kontrol yang harus dibuat sama. Jika tahap-tahap pelaksanaan percobaan telah dilakukan, maka kita harus mencatat data pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau secara berkala ke dalam sebuah tabel. Pengamatan cukup dilakukan tiap 2 hari sekali, meliputi tinggi batang dan warna daun. Apabila pengamatan dan pengambilan data telah selesai dilakukan, selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah, dan jawaban harus disesuaikan dengan data hasil percobaan. Sebagai contoh, jika rumusan masalahnya adalah apakah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata, dan hasil percobaan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dengan sumber cahaya yang berbeda menunjukkan adanya kecepatan yang berbeda, maka kesimpulannya adalah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana caranya membuat suatu perencanaan, melaksanakan, dan melaporkan hasil percobaan tentang faktor luar atau faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apabila masih ada hal-hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan kalian tulis dalam kolom komentar di bawah atau hubungi nomor kontak saya. Sampai jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.